Selamat berjumpa di channel YouTube Maga Putri Tripo. Selamat siang, terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Puji syukur pada siang hari ini kita semua masih diberikan keberkahan kesehatan. Izinkan saya dalam kesempatan ini, Romo Joni, Dharma Duta dari Maga Putri Jawa Barat, ingin menyampaikan satu topik berkaitan dengan manifestasi berdana. Pada saat ini masih banyak kita temukan daripada umat kita yang sulit untuk melakukan atau praktek berdana. Karena mereka merasakan praktek berdana itu sesuatu yang sia-sia, tidak akan membawa efek apapun. Karena inilah merupakan pernyataan mereka. Mereka mengatakan, saya sering berdana tapi saya tidak pernah merasakan efek daripada dana yang saya lakukan. Nah, sesungguhnya pendapat ini ada benarnya, tetapi kita bisa memahami sesungguhnya ada kesalahan di sini, yaitu pemahaman tentang melaksanakan berdananya itu sendiri. Pemahamannya belum cukup, artinya sehingga dia tidak bisa melakukan dana itu dengan baik. Sebetulnya ada tata cara, step by step, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti, khususnya dalam melakukan dana. Izinkan saya itu mulai dengan satu kutipan kitab suci dari kitab suci Dhammapada syair 1177, di mana dikatakan, sesungguhnya orang yang kikir tidak bisa masuk surga. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Orang bijaksana selalu memberi, oleh karena dia berbahagia dalam kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Dalam kutipan kitab suci ini ada 3 syarat atau 3 isyarat kepada kita. Sesungguhnya ada pesan, ada 3 pesan di situ. Pertama, kita sebagai umat Buddha jangan menjadi orang yang pelit. Ya, jangan jadi orang yang kikir. Kenapa? Kalau orang yang kikir, orang yang pelit, dia sulit memberi, sehingga konotasinya sulit masuk surga. Intinya dia menekankan kita jadilah umat yang cerdas, umat yang memiliki kehidupan yang baik. Pesan yang kedua, yaitu orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Kemurahan hati memang itu yang disarankan kepada setiap manusia. Karena kemurahan hati adalah praktek daripada berdana. Tetapi kemurahan hati itu tidak muncul semata-mata dari seseorang, dari diri seseorang. Dia harus dilatih melalui satu praktek-praktek, latihan-latihan, baru bisa memunculkan namanya kemurahan hati. Nah, pesan yang ketiga, orang bijaksana suka memberi, oleh karenanya dia akan hidup bahagia di alam saat ini ataupun alam berikutnya. Ini menandakan kepada kita, biasanya orang yang berdana mengharapkan hasil. Nah, sini menunjukkan kepada kita, hasil daripada berdana itu tidak bisa kita terima dengan serta-merta. Saat ini kita melakukan kebajikan, langsung kita memperoleh kebajikan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan saya jelaskan berkaitan dengan manifestasi berdana. Di sini ada 3 karakternya sebetulnya, ada 3 tahapan. Pertama karakter, kedua fungsi, ketiga baru manifestasi. Kita lihat, kalau seseorang akan melakukan pemberian dana, itu karakternya ya. Karena pemberian dana itu apa sih sifatnya? Itu kita punya sesuatu, kita memberikan kepada seseorang. Ketika adanya kemelekatan, adanya keserakan dalam diri kita, materi ataupun objek yang akan kita berikan tidak akan bisa pindah tangan. Karena kita masih sangat menginginkannya. Sayang ini barangnya bagus. Sayang ngapain dikasih? Sayangnya ini barangnya cukup mahal dan jarang ada. Nah, inilah namanya kemelekatan yang diserahkan. Ini tidak bisa terjadi. Maka disebut karakteristik. Sifatnya pemberian adalah bisa kita pinta tangan atau memberikan kepada si penerima dana. Ketika masih ada kemelekatan dan keserakan, ini tidak akan terjadi.
Katakan terjadi nih, udah diberi, terjadi, diterima dan sebagainya. Kemudian dia muncul, pasti ada, karena dia tidak 100% tulus dan ikhlas. Dia akan merasa sedih, merasa kecewa, merasa tidak puas akan apa yang dilakukan karena seolah terpaksa. Nah, inilah yang suka menjadikan pemahaman tentang berdana tidak berlangsung dengan baik. Nah, dalam karakteristik ini adalah kita fokuskan kepada pemberian kepada si penerima. Begitu dana kita berikan, objek yang kita berikan diterima, berarti fungsi daripada berdana berjalan. Fungsinya apa? Yaitu menghapus, mengikis, menaklukkan yang disebut dengan kemelekatan dan keserakahan itu. Kemudian selanjutnya kita melihat si penerima dana merasa bangga, bahagia. Nah, kita ikut damai, ikut bahagia, ikut senang, sangat bersemangat. Kemudian muncul namanya manifestasi. Itulah intinya. Manfaat yang muncul dari perbuatan kebajikan melalui dana, yaitu manifestasinya kita akan memperoleh kemakmuran, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan. Ini yang suka menjadi satu polemik buat kita. Seperti orang menggigit cabai, begitu dia gigit cabai itu harus terasa pedas. Tetapi di dalam melaksanakan dana tidak seperti itu. Kita harus melakukan proses yang baik. Ya, semua tahapan kita lalui dan terakhir yang namanya penerimaan atau pencapaian kemakmuran, kehidupan baik dan menyenangkan tidak terjadi pada saat itu. Bisa beberapa hari, bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun, bahkan beberapa kehidupan selanjutnya baru akan terwujud. Inilah maksud daripada manifestasi daripada berdana. Kadang-kadang kita selalu simpel menganggap berdana itu seperti kita tukeran gitu ya, jual beli seperti itu. Namun itu sangat berbeda. Di dalam pengertian agama Buddha, berdana adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dan bisa meringankan beban kepada orang lain. Itu yang paling penting. Nah, demikian sekiranya dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan saya yakin ini bermanfaat bagi kita, sehingga ke depan kita dengan pengertian ini bisa melaksanakan atau mempraktekkan dana dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya.